Aku hanya menuangkan air Suzumiya ke kedua sisi lubang tanah. Dan ternyata aku mendapatkan air tak terbatas yang tak akan pernah habis. Seorang anak laki-laki yang sedang lewat tidak menganggapku sebagai dewa. Tapi dia malah langsung berlutut di hadapanku. Ibuku hampir sekarat. Tolonglah, saudara dewa, selamatkan ibuku. Untuk bisa menjalin hubungan dengan para penduduk desa, aku memutuskan untuk membantu anak laki-laki ini. Meskipun aku bukan dewa, asalkan kamu bisa mencarikan aku seekor sapi, aku punya cara untuk menyelamatkan ibumu. Ternyata aku datang ke sini dengan sistem MC. Dan dalam MC, susu bisa menyembuhkan segala penyakit. Sekarang sudah begini. Ya sudah, aku coba saja. Terima kasih banyak, saudara dewa. Aku pasti akan carikan seekor sapi untukmu. Apalagi yang kamu butuhkan, panggil saja aku saudara Bai. Apakah di rumahmu ada benang? Aku ingin membuat pancing, tidak masalah. Tapi saudara Bai, sungai-sungai di sekitar sini sudah kering. Kemana kita bisa memancing? Aku melirik ke genangan air kecil itu, dan tersenyum percaya diri. Tenang saja. Bahkan, jika tidak ada ikan, aku tetap bisa memancingnya. Setelah berpamitan denganku, Liu Xiaoer berlari kencang pulang. Tapi malah dihajar habis-habisan oleh ayahnya, Liuda. Anak nakal, tidak membantu bekerja. Malah berlari-lari seenaknya. Kau tidak tahu kalau ibumu sedang sakit parah, ya? Liu Xiaoer merasa sangat kesal karena dipukul. Lalu segera berteriak, jangan pukul lagi. Ayah, aku sudah menemukan cara untuk menyelamatkan ibuku. Udara di sekitarnya seketika membeku. Siapa yang memberitahumu? Orang yang tinggal di hutan kakak bayi yang tinggal di hutan. Katanya, selama ada sapi, pasti ada cara untuk menyembuhkan penyakit ibumu. Tak disangka, Liuda mendengar kabar itu. Bukan malah bersemangat, tapi malah duduk dengan wajah sedih. Ayah tidak mampu. Tidak bisa menyembuhkan penyakit ibumu. Sekarang bahkan kamu pun tidak bisa aku lindungi. Di tahun pelaparan ke-13 ini, bagaimana mungkin ada orang yang tinggal di pegunungan terpencil? Dia mengira Liu Xiaoer pasti bertemu dengan makhluk halus. Liu Xiaoer tampak cemas, tapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kakak Bai adalah orang baik. Dia hanya meminta aku membawa benang ke sana. Namun, Liu dah jelas tidak mendengarkannya. Sebaliknya, dia mengangkat 2 ekor ayam betina terakhir yang tersisa di rumah. Lalu berkata dengan tegas kepada Liu Xiaoer, kamu masih kecil. Jalan di depanmu masih panjang. Nanti aku akan pergi sendiri menemui makhluk gaib itu. Kelak, keluarga ini bergantung padamu. Di sisi lain, aku baru saja terbangun dari papan kayu. Tidur di atasnya sungguh tidak nyaman. Entah kapan aku bisa mendapatkan tempat tidur. Tidur di atas papan kayu ini sangat tidak nyaman. Aku berjalan ke pintu, menginjak pedal, dan pintu kayu terbuka dengan sendirinya. Yang terlihat di depan mata adalah pohon yang ditanam beberapa hari yang lalu. Sekarang sudah tumbuh besar. Aku menggosok-gosok kedua tangan, lalu mengulurkannya ke udara. Tiba-tiba, di tangan kanan yang aku genggam kosong, muncul sebuah kapak batu. Ruang penyimpanan bawaan memang sangat praktis. Ayo mulai bekerja. Satu persatu potongan kayu diserap langsung ke dalam ruang penyimpanan. Saat itu, suara Liu Xiaoer terdengar dari arah yang tidak jauh. Kakak Bai, benang yang Anda minta sudah saya bawa. Lalu Liu Xiaoer menggaruk-garuk kepalanya dengan malu-malu. Saya tidak bisa diam saja, jadi saya ikut datang. Saat itu, Liu dah membelalakkan matanya ke arah tepi rumah. Ternyata di sana ada ladang gandum berwarna keemasan. Di musim seperti ini, bagaimana bisa ada gandum yang sudah matang? Meskipun sangat takut, dia tetap berpura-pura tenang. Dengan kedua tangan, dia menyerahkan ayam betina yang dibawanya. Berkata dengan hormat, Tuan Bai, hamba berharap dapat menggunakan nyawa saya untuk menebus nyawa anak saya. Kedua ayam ini sebagai permintaan maaf karena telah mengganggu ketenangan Anda. Saya agak bingung. Apakah ini berarti dia meminta bantuan saya untuk menyelamatkan nyawa? Kenapa tiba-tiba saya jadi tokoh jahat? Liu Xiaoer segera maju menjelaskan. Ayah mengira Anda adalah setan pemakan manusia. Apapun yang saya katakan, dia tidak percaya. Katanya dia telah dipengaruhi oleh Anda. Saya merasa tidak tahu harus tertawa atau menangis. Paman Liu, tenang saja. Saya tidak bermaksud jahat pada Liu Xiaoer. Janji saya tetap berlaku. Cukup bawa kakak ipar dan sapi ke sini saja. Melihat Liu dah masih tampak bingung. Setelah berpikir sejenak, aku langsung punya ide. Pinjamkan dulu 2 ekor ayam ini padaku. Kebetulan bisa dipakai untuk eksperimen. Kakak Bai, kenapa kamu merusak gandum ini? Liu Xiaoer melihatku masuk ke ladang dan merobohkan 2 batang gandum yang belum tumbuh. Merasa sangat sedih. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Benih gandumku punya kegunaan lain. Di bawah tatapan terkejut Liuda, benih gandum di tanah tiba-tiba melayang masuk ke telapak tanganku. Lalu, kedua ayam betina itu tiba-tiba menjadi bersemangat. Matanya menatap tajam benih di tanganku. Aku tersenyum percaya diri. Lalu dalam hati berdoa agar mereka berkembang biak. Detik berikutnya, pupil mata Liuda melebar. Ia berteriak kaget. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Liu Xiaoer juga terlalu terkejut, hingga tak bisa berkata-kata. Tak sampai 3 detik, seekor anak ayam berbulu halus tiba-tiba muncul. Bagaimana, Paman Liu? Makhluk jahat tidak bisa melakukan hal seperti ini, kan? Otak Liuda sudah seperti ayam. Harus diketahui, ini kan 2 ekor ayam betina. Tapi mereka bisa melahirkan anak ayam. Dan anak ayam itu seolah-olah muncul begitu saja, tanpa proses bertelur sama sekali. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh dewa. Sudah. Aku malah mengira dewa sebagai makhluk jahat. Kaki Liuda melemah. Dan dengan bunyi, plop, ia berlutut di tanah. Bahkan langsung menundukkan kepala. Hamba tidak tahu bahwa dewa telah turun ke dunia. Mohon anggaplah dewa sebagai makhluk gaib. Mohon jangan marahi hamba. Aku segera mengulurkan tangan untuk membantu Liuda berdiri. Sambil berkata, tunggu. Paman Liu,
jangan begitu. Aku bukan dewa apa-apa. Hanya Steve biasa saja. Namun, jelas, Liu Da tidak tahu siapa Steve itu. Ia tetap berlutut di tanah. Lalu menoleh ke Liu Xiaoer dan memarahinya. Anak nakal. Kenapa tidak berlutut di hadapan dewa? Aku terdiam sejenak. Lalu segera mengalihkan topik. Kapan kamu punya waktu untuk membawa istri kamu ke sini? Karena dia sakit parah. Sebaiknya jangan ditunda lagi. Besok, apakah Bai Xianjun punya waktu besok? Sapi hanya ada satu di rumah kepala desa. Nanti aku tanya. Kepala desa apakah bisa dijual kepadaku? Bisa, kalau begitu, datanglah besok. Oh ya, jangan panggil aku Bai Qianjun lagi. Panggil saja aku Bai Ling. Baiklah, Bai Xianjun. Sudahlah, panggil saja sesukamu. Melihat sikap hormat Liu Da, aku merasa tak berdaya. Tapi sapi tak perlu dibeli. Pinjam saja. Caraku takkan menyakiti sapi itu. Tuan Dewa. Tiba-tiba Liu Da menjadi gugup. Lalu dengan ragu berkata, hamba, masih punya satu permohonan. Tuan Dewa tinggal sendirian di pegunungan yang terpencil. Pasti banyak ketidaknyamanannya. Bisakah anakku ikut mendampingi dan melayani Tuan? Mendengar itu, Liu Xiaoer langsung berlutut di hadapanku. Aku bersedia tinggal di sini sebagai pelayanmu. Aku mengerutkan kening sambil berpikir. Kini, dengan sifat-sifat dunia MC yang kubawa, makanan dan air tidak lagi kental. Namun, karena levelku belum cukup, aku dibatasi oleh kekuatan udara. Di bukit kecil ini, bertransaksi barang dengan penduduk desa tidaklah praktis. Lagi pula, membantu penduduk desa yang miskin adalah hal yang seharusnya. Jadi, soal kesetiaan atau pelayan, lupakan saja. Tapi aku memang butuh seseorang untuk membantu. Liu Xiaoer, anggap saja kau adikku yang membantu mengurus urusan-urusan kecil. Terima kasih atas kebaikan besar Bai Xianjun. Hamba pamit. Liu Da berkata sambil membungkuk dan mundur perlahan. Berjalan hingga tak terlihat lagi olehku. Baru setelah itu Liu Da menghela napas lega. Lalu sudut bibirnya tak bisa menahan senyum. Istriku selamat, dan anakku bahkan mengakui seorang dewa sebagai kakak. Sungguh menyenangkan. Keduanya berjalan dengan langkah ringan. Bercanda dan tertawa sambil berjalan pulang. Aku meletakkan gulungan benang dan tongkat kayu di atas meja kerja. Sebuah pancing pun jadi. Aku langsung melemparkan pancing ke genangan air kecil. Tak lama kemudian ada gerakan. Haha, kena. Aku menarik pancing itu. Dan ternyata seekor ikan cot. Benar saja, asal ada air, bisa memancing. Sekarang aku bebas makan ikan. Siapa tahu kalau beruntung, bisa memancing ikan. Yang bisa diencan, aku melemparkan pancing berulang kali. Tak pernah bosan. Di sisi Liu Da, dia kembali menghadapi masalah. Kamu bilang kalian bertemu dewa di hutan dan harus menggunakan seekor sapi untuk menyembuhkan penyakit. Kepala desa Liu Dexi mengerutkan kening sambil mengusap janggutnya. Jelas tidak terlalu percaya pada kata-kata Liu Da. Ya, Pak Kepala Desa. Sekarang di desa ini hanya Anda yang masih punya sapi. Tolong pinjamkan saya sehari saja. Kalau memang tidak bisa, saya beli saja. Saya akan gunakan tanah milik keluarga saya. Aduh, Liu Da. Bukan karena saya tidak mau meminjamkannya. Tapi aku khawatir kamu ditipu. Liu Dexi menghela napas. Jika Liu Da ingin menukar sapi dengan uang untuk menyewa dokter, dia pasti langsung menyerahkan sapi itu tanpa ragu. Tapi Liu Da malah ingin menggunakan sapi itu untuk menyembuhkan istrinya. Bagaimana mungkin? Begini saja, Liu Da. Aku bisa meminjamkan sapi itu padamu. Asalkan besok aku ikut bersamamu. Setelah Liu Da pergi, wajah Liu Dexi menjadi muram. Dia segera memanggil anaknya. Intinya begini-begini. Kamu mengerti, kan? Seorang pria bertubuh besar mengangguk, menyingsingkan lengan bajunya dengan wajah marah. Entah dari mana datangnya preman itu. Berani-beraninya datang ke desa Liu kita untuk menipu dan merugikan orang. Besok pagi aku akan pergi ke sana. Menangkap orang itu dulu baru bicara. Liu Dexi mengangguk. Keduanya menyusun rencana. Hanya menunggu besok pagi. Untuk menangkap penipu keji itu. Tak disangka. Malam itu juga, istri Liu Da jatuh. Tuk-tuk-tuk, suara ketukan pintu tak henti-hentinya. Kepala desa membuka pintu dan mendapati Liu Xiaoer. Kenapa datang sedini ini? Hari belum juga terang. Liu Xiaoer terengah-engah. Ibu saya demam tinggi. Dan terus mengoceh tak jelas. Ayah menyuruh saya datang menyelamatkan Anda. Kita harus segera ke rumah kakak Bai. Kepala desa langsung terjaga. Kenapa harus sekarang? Tidak, kita harus segera memanggil dokter Lang. Tidak perlu dokter. Kita butuh sapi. Di saat seperti ini, kenapa kamu masih percaya penipu itu? Ayahmu memang sudah aneh-aneh. Kenapa kamu juga ikut-ikutan jadi gila? Kakak Bai benar-benar bisa. Tolonglah, Pak Kepala Desa. Pinjamkan sapi itu kepada kami. Melihat Liu Xiaoer hampir menangis, Liu Dexi tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa mengikuti Liu Xiaoer berangkat. Lihat ke sana. Bagus sekali. Kakak Bai belum tidur. Sepertinya dia masih memancing. Memancing, pikiran Liu Dexi dipenuhi pertanyaan. Sungai-sungai di sekitar sini sudah kering. Mana mungkin ada ikan? Melihat ke arah yang ditunjuk Liu Xiaoer. Aku sedang duduk di depan genangan air kecil memancing. Tapi jelas-jelas tidak ada ikan di genangan itu. Aku tahu ini penipu. Rasa putus asa dan kekecewaan muncul di hati Liu Dexi. Dunia ini memang sudah tidak ada harapan lagi. Tepat saat itu, hal aneh terjadi. Terdengar suara gemericik. Seekor ikan besar sepanjang setengah meter terangkat, lalu berubah menjadi cahaya keemasan dan langsung kumasukkan ke dalam ruang penyimpanan. Menghilang di udara. Melihat pemandangan ajaib ini, jantung Liu Dexi berdebar kencang. Mungkinkah memang ada dewa di dunia ini? Kakak Bai. Aku sudah membawa sapi ke sini. Tolong selamatkan ibuku. Mendengar suara Liu Xiaoer, aku baru menyadari. Pasti kondisi kakak ipar tiba-tiba memburuk. Kalau tidak, dia tidak akan datang secepat ini. Cepat bawa sapi itu ke sini.
kataku sambil menuangkan seluruh air dari ember dan bersiap mengambil susu. Air sebersih ini, bagaimana bisa langsung dibuang begitu saja? Liu Dexi di sampingku merasa sangat sayang. Ekspresi Liu Dexi itu kulihat dengan jelas. Tapi sekarang menyelamatkan nyawa lebih penting. Aku mengangkat ember kosong, menghadap sapi jantan tua itu, dan dalam hati berdoa, gunakan. Susu berwarna putih, susu mengalir deras dari dasar ember, seketika memenuhi seluruh ember besi. Liu Dexi tercengang. Sapi ini kan jantan. Aku mengambil segenggam susu dari ember dengan mangkuk kayu. Baiklah, selanjutnya, cukup suruh ibumu minum susu ini. Mungkin penyakitnya bisa sembuh. Liuda dengan lembut meletakkan istrinya, Yelan, di tanah. Lalu dengan hati-hati mendekatkan susu ke bibir Yelan. Susu itu mengalir sendiri melalui dinding mangkuk ke dalam. Hal ajaib pun terjadi. Wajah Yelan tampak memerah dengan jelas. Akhirnya, wajahnya malah terlihat lebih sehat dan merona daripada Liuda yang berada di sampingnya. Saat seluruh tubuhnya pulih sepenuhnya, rasa kantuk yang menumpuk setelah beberapa malam tanpa tidur melanda otak Yelan. Dia memaksakan matanya terbuka dan berkata dengan penuh rasa syukur, "Terima kasih, Bai Xianjun." "Tidak apa-apa, jangan sungkan," jawabku sambil tersenyum puas. Detik berikutnya, kepala Yelan miring, dan dia pun tertidur lelap. "Kakak, ada apa? Dengan adikmu?" Liuda tampak cemas. "Xianjun Bai, bagaimana keadaan adikku sekarang?" "Tenang saja, penyakitnya sudah sembuh. Dia hanya terlalu lelah dan tertidur." Aku menghela napas lega dalam hati. Orang itu akhirnya berhasil diselamatkan. Semua orang tampak gembira, kecuali Liu Dexi. Matanya kosong menatap genangan air. Sebagai kepala desa, dia lebih dari siapapun tahu situasi. Desa Liu saat ini, seminggu yang lalu, sudah kehabisan air tanah. Air sumur di desa yang tadinya dalam tak terhingga, kini hanya tersisa sedikit. Beberapa hari ini, air untuk kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup, apalagi untuk menyiram tanaman. Namun, genangan air di depannya ini, yang diambil airnya seenaknya oleh Bai Xianjun, ternyata tidak berkurang sedikit pun. Ini sungguh seperti mimpi. Liu Dexi dengan hati-hati mengulurkan tangannya, dan mencelupkannya ke dalam air. Rasa lembut dan lembut itu memenuhi lengan keriputnya. Dia menimba seember air dan memasukkannya ke mulutnya. Rasa manis seperti air mata air seketika memenuhi mulutnya. Ini benar-benar air yang bisa menyelamatkan nyawa. Air yang bagus untuk diminum dan untuk mengairi sawah. Tanaman di desa ini selamat. Saat ini, Liu Dexi benar-benar percaya bahwa pemuda di hadapannya adalah dewa yang turun ke dunia. Namun, bagaimana dia harus berbicara kepada dewa itu? "Pak Tua, apakah Anda kakek dari Liu Xiaoer?" Melihat saya berbicara padanya, Liu Dexi terkejut hingga wajahnya memerah. Hamba bukan kakek Liu Xiaoer, tapi kepala desa Liu Jia." Setelah berkata demikian, Liu Dexi menekuk kedua kakinya dan berlutut. Hamba Liu Dexi menghadap. "Dewa, mengapa satu persatu orang berlutut di hadapan saya?" Saya tak berdaya dan segera membantu Liu Dexi berdiri. "Pak Tua, cepat bangunlah. Saya hanyalah Steve biasa saja." Namun Liu Dexi masih tampak ketakutan. Tubuhnya gemetar seperti saringan. Terutama kaki kanannya yang gemetar sangat parah. Sepertinya dia menderita penyakit tersembunyi. Aku pun memutuskan untuk mengambil beberapa ember susu lagi. Lalu menyuruh semua orang yang ada di sana untuk meminumnya dan merasakan perbedaannya. Rasanya seluruh tubuhku jadi jauh lebih ringan. Paha kiriku juga sudah sembuh, kata Liu Dexi dengan penuh kegembiraan. Dia sudah lanjut usia, dan setiap musim dingin, sendi pahanya sakit hingga dia tidak bisa berjalan. Bahkan saat pagi hari terkena angin dingin, rasa sakit itu akan terasa samar-samar. Namun kini, dia sama sekali tidak merasakan apa-apa. "Terima kasih banyak, Tuan Bai Xianjun, atas obatnya." Liu Dexi tahu bahwa Bai Ling tidak suka disembah, jadi dia hanya membungkuk sebagai tanda terima kasih. "Ini hal kecil, Pak Kepala Desa, jangan dipikirkan." Namun, Liu Dexi malah menundukkan kepalanya lebih dalam. Setelah ragu sejenak, dia mengumpulkan keberanian dan berkata, "Tuan Bai Xianjun, saya berani meminta bantuan untuk satu hal. Ini soal sumber air, bukan? Sebenarnya saya sudah lama menyadari bahwa warga desa kekurangan air. Saya memang ingin membantu, tapi tidak menyangka kepala desa yang lebih dulu mengangkat masalah ini. Benar, soal itu, saya juga benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Tempat ini sudah 3 bulan tidak hujan. Tanah di ladang sudah kering. Saya tidak berani memohon air suci dari Dewa Bai. Tapi mohon Dewa Bai dapat menyampaikannya kepada Raja Naga. Itu juga yang ingin saya lakukan selanjutnya. Ikuti saya." Saya memimpin rombongan menuju desa Liu. Hampir sampai. Dalam hati aku menghitung beberapa hari ini dengan bertani dan memancing. Aku mendapatkan banyak pengalaman. Sekarang aku sudah mencapai level 8. Jangkauan gerakku meluas hingga mendekati desa Liu. Akhirnya, aku berhenti di depan dinding udara. "Baiklah, di sini saja." Aku menggali sebuah lubang terlebih dahulu, lalu menuangkan 2 ember air ke kedua sisinya. Sumber air tak terbatas pun jadi. "Tolong sampaikan kepada kepala desa dan warga desa, agar mereka datang ke sini untuk mengambil air." Liu Dexi menatap sumber air yang mengalir tanpa henti, tersenyum lebar. Meskipun masih tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi, tapi begitu memikirkan ini adalah perbuatan dewa, dia merasa tidak masalah. Kalau dia bisa mengerti, itu baru aneh. Kenapa tidak pergi ke desa kita saja? Liu Xiaer terlihat kecewa saat melihat aku hendak kembali. Aku juga ingin pergi, tapi kondisinya tidak memungkinkan. "Apakah Tuan Dewa sedang menghadapi kesulitan?" Liu Dexi bertanya dengan hati-hati. Aku merenung sejenak. Lagi pula ini bukan rahasia. Lebih baik, aku pura-pura saja. Lalu aku melangkah keluar dari dinding udara. Tiba-tiba, sekitaran mulai bergoyang hebat. Gempa mendadak itu membuat Liu Dexi terkejut dan hampir terjatuh. Tak lama kemudian,
Dia melihat pemandangan yang tak akan pernah terlupakan. Langit yang cerah, tiba-tiba dipenuhi retakan hitam. Retakan itu berliku-liku seperti jaring laba-laba, tak berujung, dan terus membesar. Ibu Ngua. Apakah engkau melihatnya? Langit akan runtuh lagi. Liu Dexi ketakutan hingga kakinya lemas dan duduk di tanah. Hati-hati, hati-hati. Langit akan runtuh. Tahukah kau konsekuensinya? Kembalilah segera. Aku segera menyusup kembali ke dalam dinding, dan pemandangan itu memang lenyap seketika. Di perjalanan pulang ke desa, Liu Dexi tak bersuara, seolah kehilangan jiwa. Segala yang baru saja terjadi seolah mimpi. Ternyata benar-benar ada. Pemandangan yang menghancurkan langit dan bumi itu terus mengganggu pikirannya. Dia akhirnya memahami penderitaan manusia. Mengapa para dewa tidak pernah menyelamatkan dunia sebelumnya? Ada perbedaan antara dewa dan manusia. Bahkan jika sekuat Bai Xianjun yang turun dari langit, dia akan menghadapi batasan besar. Bahkan bisa menyebabkan kehancuran dunia. Mungkin Bai Xianjun telah membayar harga yang sangat besar untuk turun dari langit. Bai Xianjun benar-benar dewa yang baik. Dengan hati yang penuh kegembiraan, dia kembali ke desa. Tepat saat hendak mengumumkan kabar baik kepada para penduduk desa, dia terkejut oleh tindakan anaknya sendiri. Ayah, aku sudah siap. Kapan kita pergi mengajar penipu itu? Liu Dexi menyadari hal itu dan menamparkan pria itu dengan telapak tangannya. Anak durhaka. Setelah berkata begitu, pria itu segera berlutut dengan ketakutan. Tuan Dewa, maafkanlah. Kemarin kami tidak tahu bahwa Tuan Dewa turun ke dunia fana. Kami salah mengira ada orang yang ingin menipu Liuda. Jadi kami mengambil tindakan ini. Mohon Tuan Dewa jangan marah. Setelah serangkaian aksi itu, si pria pun terdiam kaget. Lihat apa? Cepat panggil semua warga desa. Katakan ada hal penting yang harus disampaikan. Di dalam hutan, setelah mengantar kepala desa dan yang lainnya, aku pun menghela napas. Kesalahpahaman ini sepertinya semakin dalam. Aku tak menyangka. Suara saat keluar dari dinding udara sebesar itu. Seolah langit runtuh dan bumi pecah. Ya sudah. Biarlah mereka menganggapku dewa. Sekarang aku harus waktu untuk menaikkan level. Asal naik 2 level lagi. Jangkauan aktivitasku seharusnya bisa sampai ke desa. Tidak tahu nanti apa yang akan terjadi di desa. Ayo mulai. Ayo mulai. Hei, kepala desa. Apa yang ingin kamu sampaikan sampai memanggil semua orang? Iya, kepala desa. Di ladangku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Namun, Liu Dexi malah tersenyum sambil berjalan ke depan. Sudah dekat, kata Liu Dexi sambil menunjuk ke depan. Yang tidak sabar, silakan pergi dulu untuk melihat. Setelah itu, beberapa orang terburu-buru berlari ke sana. Ternyata air. Benar-benar ada air. Haha, airnya begitu segar. Orang-orang yang tersisa tak bisa menahan diri. Mereka pun berduyun-duyun berlari ke depan untuk menikmati air itu. Sungguh menyegarkan. Sudah lama sekali kami tidak minum air sepuas ini. Tak lama kemudian, para penduduk desa menyadari ada yang aneh. Air ini seolah-olah muncul begitu saja, dan mengalir tanpa henti. Seakan-akan takkan pernah kering. Kepala desa, sudah saatnya kamu memberitahu kami yang terjadi. Lalu Liu Dexi menceritakan kembali apa yang terjadi kemarin. Kepala desa, bukan karena kami tidak percaya, tapi apa yang Anda katakan terlalu tidak masuk akal. Jika memang ada dewa, bagaimana mungkin dia datang ke tempat terpencil seperti ini? Karena kalian tidak percaya. Coba gali tanah di bawah air ini. Saat dasar air itu sepenuhnya digali, semua orang saling memandang. Ternyata air itu mengambang di udara, dan terus mengalir tanpa henti luar. Dan yang bisa melakukan semua ini, tak diragukan lagi hanya ada satu kemungkinan. Mereka benar-benar bertemu dengan dewa. Benar, benar. Inilah air suci yang diberikan oleh Dewa Bai kepada desa Liu. Dewa Bai sungguh dewa yang baik. Kita harus benar-benar berterima kasih kepada yang mulia dewa. Tak disangka, Liu Dexi langsung marah mendengar kata-kata itu. Hanya berterima kasih saja tidak cukup. Setidaknya kita harus membangun kuil suci untuk menyembah air suci ini. Di dalam hutan aku yang sedang memancing. Belum tahu apa yang terjadi di desa. Saat ini aku sedang memegang sepatu bot yang kutangkap dan merasa bingung. Kenapa sudah memancing begitu lama? Tapi yang didapat hanya sampah tak berguna. Ini kuberikan padamu saja. Coba lihat apakah ada gunanya. Liu Xiaoer yang berdiri di sampingku berseru kagum. Kakak, kau benar-benar hebat. Bisa menangkap sepatu bot dari air. Aku tersenyum dan mendorong sepatu bot itu ke pelukan Liu Xiaoer. Seharusnya, Liu Xiaoer sedang di rumah merawat ibunya. Ternyata ayahnya tidak membiarkannya melakukan pekerjaan apapun. Malah langsung mengusirnya keluar. Sekarang tugasmu adalah menjaga di samping Bai Xianjun. Jika berani pulang seenaknya, kakimu akan patah. Memikirkan bahwa semua ini terjadi karena aku. Aku merasa tidak enak hati jika tidak memberikan sesuatu. Liu Xiaoer segera mengenakan sepatu bot kulit itu. Bos, sepatu ini pas sekali di kaki. Jauh lebih nyaman daripada sandal jerami. Coba gores tanganmu sendiri dengan pisau kecil. Tanpa ragu sedikit pun, langsung mengiris tangannya sendiri. Tak disangka, di tangannya hanya muncul goresan putih. Dan dia sama sekali tidak merasa sakit. Ini sungguh ajaib. Sekarang bisa dipastikan, kolam pertahanan perlengkapan ini bisa berlaku untuk orang lain. Dan efeknya sangat luar biasa. Jika bisa disintesis menjadi satu set, mungkin akan benar-benar kebal terhadap senjata tajam. Namun, Liu Xiaoer tampak bingung. Menatap sepatu ajaib itu sambil merasa malu. Barang berharga apakah dia benar-benar pantas memilikinya? Menyadari apa yang ada di pikiran Liu Xiaoer, aku menghiburnya. Sepatu ini sama sekali tidak menarik bagiku. Terimalah dengan tenang. Baiklah, bos, jawabnya. Lalu aku segera menyuruh Xiaoer mencoba menebang pohon dan memancing. Tetapi tidak seperti pemain game. Tidak ada sumber daya yang muncul. Hal ini membuatku sedikit kecewa. Karena itu berarti,
Aku tidak bisa memanfaatkan penduduk desa untuk mengumpulkan persediaan. Tiba-tiba, aku teringat sesuatu yang mungkin bisa digunakan oleh penduduk desa. Mungkin bisa memberikan. Aku mengeluarkan tong kompos. Dan berkata pada Xiaoer, coba petik beberapa rumput dan masukkan ke dalamnya. Di bawah tatapan penuh harapan keduanya, rumput itu ternyata berubah menjadi butiran hijau di dalam tong kompos. Berhasil, masukkan lagi. Akhirnya, aku menemukan sesuatu yang bisa digunakan oleh para penduduk desa. Seiring tanaman terus dimasukkan ke dalam tong kompos, terbentuklah sebuah kotak yang mirip dengan gambar. Saham yang diperoleh dari sana bisa menumbuhkan gandum, sehingga aku bisa memanfaatkan para penduduk desa untuk produksi massal. Baiklah, hari ini sampai di sini saja. Oh ya, apakah sudah memberitahu kepala desa dan warga tentang sumber air? Sudah. Saat aku datang, masih banyak orang yang mengambil air di sana. Oh, kalau begitu aku harus pergi melihatnya. Aku akan menemanimu ke sana. Sepanjang perjalanan, Liu Xiaoer dengan hati-hati menjaga keranjangnya yang penuh dengan makanan yang kuberikan padanya. Aku berkata, Liu Xiaoer, tak perlu sehati-hati itu. Nanti setelah pulang, gunakan telur-telur ini untuk memulihkan kesehatan ibumu. Tak disangka, Liu Xiaoer malah menundukkan. Telur-telur ini kami kumpulkan untuk dijual di kota. Kami tidak tega memakannya. Kamu belum pernah makan telur? Begitu kata-kata itu keluar, aku langsung menyesal. Mereka kan korban bencana. Mana mungkin punya makanan enak? Kalimat itu kan sama saja dengan, mengapa tidak makan daging saja? Jadi aku segera minta maaf. Maaf ya, Liu Xiaoer. Aku tidak bermaksud apa-apa. Hanya saja hidupku dulu terlalu enak, jadi tidak bisa membayangkan hidup para korban bencana. Namun Liu Xiaoer malah melotot, tampak tak percaya. Kenapa kamu minta maaf padaku? Bos, bukankah kamu dewa? Liu Xiaoer, pemikiranmu itu salah. Kataku sambil mengerutkan kening dengan serius. Pertama, aku bukan dewa. Kedua, meski aku dewa, kalau salah tetap harus mengaku. Mendengar kata-kataku, Liu Xiaoer terharu. Dulu dia terbiasa melihat anak-anak bangsawan kota, yang seenaknya menindas orang lain. Semua orang bilang manusia perbedaan derajat dan kedudukan. Tapi tak disangka Bai Xianjun justru memperlakukannya setara. Mungkin inilah yang disebut dewa. Astaga, apa ini? Tak lama kemudian, aku dan Xiaoer tiba di tempat itu. Pemandangan di hadapanku membuatku tercengang. Terlihat kerumunan terbagi menjadi dua kelompok, bersujud menghadap altar di atas genangan air. Pemimpin mereka, Liu Dexi, bahkan memegang sebatang dupa. Sambil bergumam, melihat kedatanganku, Liu Dexi langsung merasa cemas. Bukankah dewa mengatakan tidak suka orang bersujud? Melihat pemandangan ini, apakah dia akan marah padaku? Jika karena ini Dewa Xianjun kembali ke surga, aku akan menjadi orang berdosa. Semakin Liu Dexi memikirkannya, semakin besar tekanannya, hingga matanya kabur, dan otaknya benar-benar kacau. Dia malah bersujud dengan keras di hadapanku. Warga yang setia, Liu Dexi, menyambut Dewa Xianjun. Detik berikutnya, Liu Dexi hampir saja ingin mati. Bagaimana bisa dia bersujud lagi tanpa sadar? Kali ini benar-benar hancur itu kah dewa? Benar-benar berbeda dengan manusia biasa. Tampaknya sangat tampan. Cepat, jangan bicara lagi. Dewa sedang melihat para penduduk desa yang aneh di depanku. Aku menggerutu dalam hati, wali desa. Aku ini bukan dewa. Kalian semua jangan sujud lagi. Cepat bangunlah. Ketika para penduduk desa berdiri, aku terkejut. Setiap penduduk desa di depanku kurus kering. Tak ada sedikit pun yang terlihat seperti manusia normal. Aku mengambil sepotong papan. Kepala desa, kira-kira ada berapa rumah di desa ini? Berapa total penduduknya? 14 rumah. Total 54 orang. Aku meletakkan semua ikan kot yang tersisa di atas papan itu. Dalam sekejap, seluruh papan itu penuh. Ikan yang besar. Sejak danau mengering, mereka sudah lama tidak melihat ikan. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai yang bergema di sekitar. Ikan-ikan ini serahkan kepada kepala desa untuk dibagikan. Pastikan setiap rumah tangga mendapat 1 ekor. Di hari-hari mendatang, aku juga akan datang ke sini untuk menyediakan makanan. Semua ini diberikan secara cuma-cuma kepada kita. Dan apakah akan ada makanan di masa depan? Para penduduk desa terharu hingga ingin tertawa dan menangis. Seandainya tidak takut kehilangan kendali dan menyinggung para dewa, mereka pasti langsung berlari menghampiri, memeluk kakiku, dan memanggilku, ayah. Selanjutnya, aku meletakkan 7 tong kompos di tepi platform. Setelah itu, yang perlu kalian lakukan adalah mengisi. Cara tepatnya akan dijelaskan oleh Liu Xiaoer. Dengan begitu, tepung tulang yang dihasilkan bisa menumbuhkan lebih banyak gandum, cukup untuk memberi makan semua orang di desa ini. Para penduduk desa sangat berterima kasih atas permintaanku. Bukan hanya 7 tong, bahkan 70 tong pun mereka rela. Ini jauh lebih mudah daripada bertani. Terima kasih, dewa. Terima kasih, dewa. Sudah kubilang, aku bukan dewa. Kataku sambil berbalik dan kembali ke hutan. Perasaan para penduduk desa langsung meluap tak tertahankan. Hahaha, bagus sekali, bagus sekali. Ada makanan, anak-anakku selamat. Ada yang berlutut dan menundukkan kepala. Ada yang menari-nari. Bahkan ada yang berlari kencang seperti orang gila. Setelah emosi mereka mereda, Liu Dexi berkata dengan suara tercekat, baiklah, teman-teman, hari ini benar-benar hari yang membahagiakan. Ayo bawa ikan-ikan ini pulang. Beberapa hari berikutnya, aku hampir sepanjang hari berjaga di tepi kolam untuk memancing. Sekarang tinggal naik 1 level lagi. Jangkauan aktivitasku bisa mencakup desa ini. Liu Xiaoer, kau pulang dan katakan pada para penduduk desa. Jika dalam beberapa hari ke depan terjadi perubahan di desa, suruh mereka jangan panik. Katakan saja itu karena aku. Baik, Liu Xiaoer membawa istriku berbalik dan pergi. Terhadap situasi ini,
Aku pun tak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya aku ingin berkomunikasi dengan para penduduk desa. Tetapi begitu mereka melihatku, tubuh mereka gemetar seperti saringan. Tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang, aku hanya bisa berkomunikasi dengan para penduduk desa melalui Liu Xiaoer. Liu Xiaoer berhenti di depan rumah kepala desa. Terlihat bahwa pintu depan rumah kepala desa yang biasanya sepi, kini ramai dengan orang-orang. Aku tak tahu apa yang terjadi. Sedikit ke kiri lagi. Lebih ke kanan. Sudah. Letakkan kursi di sini saja. Kepala desa, apa yang kalian lakukan ini? Bukankah ini kursi? Bagaimana bisa dipindahkan ke sini? Ah, ini apa-apaan? Aku harus segera merapikan rumah ini, agar Bai Xianjun punya tempat beristirahat. Ini untuk bos. Liu Xiaoer agak bingung. Ya, satu-satunya rumah yang layak di desa. Ini adalah rumah leluhurku. Bisa memberi Bai Xianjun tempat beristirahat adalah berkah bagi kita. Tak disangka, begitu kabar ini tersebar, semua orang datang membawa barang. Tapi bos pernah bilang dia tidak tinggal di desa. Tinggal atau tidak tinggal itu satu hal. Tapi mau membantu atau tidak itu hal lain. Kau anak kecil, belajarlah lebih banyak. Liu Dexi tersenyum sambil menyuruh orang-orang memindahkan barang ke dalam. Benar. Ini cuma barang-barang kayu. Mana bisa sebanding dengan kebaikan Xianjun kepada kita. Selama bertahun-tahun jadi kepala desa, aku belum pernah melihat kalian seantusias ini. Kepala desa, kalau kau punya setengah kemampuan Xianjun, aku rela mencuci toiletmu setiap hari. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Suasana di tempat itu penuh kegembiraan. Tang Yuan, kau bajingan. Kalau berani mencuri lagi dari kami, aku akan mematahkan kakimu. Zhang Yuan, warga desa tetangga keluarga Zhang, akhirnya diusir karena sering mencuri. Kalau tidak mau memberi, ya sudah, aku tidak peduli. Namun, Zhang Yuan sudah kelaparan hingga tidak punya tenaga untuk bekerja. Zhang Yuan yang sudah linglung karena kelaparan berjalan di jalan. Dan tanpa disadari tanpa sadar, sampai di desa Liu, musuh bebuyutan desa Zhang. Saat itu, aroma harum tiba-tiba membangkitkan semangatnya. Pasti ikan, pikirnya. Ada orang di dekat sini sedang memasak ikan. Semakin jauh Zhang Yuan masuk, aroma ikan semakin pekat. Dia terkejut menemukan bahwa meskipun setiap rumah memiliki ikan, namun saat diam-diam masuk ke dalam rumah untuk mencuri ikan, dia malah diusir. Sialan, ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Kalian dari desa Liu tidak bermurah hati. Jangan salahkan aku jika aku tidak berbelas kasihan. Kamu bilang apa? Desa. Liu mengalihkan sumber air ke tempat yang tidak bisa kami temukan. Benar-benar terlalu kejam. Kepala desa Zhang He, berteriak mar. Ah, kalau tidak, dari mana mereka mendapatkan ikan untuk dimakan? Kita harus menuntut penjelasan dari mereka. Pada sore hari, di mulut desa Liu, sudah berdiri lebih dari 10 orang dari desa Liu sejak pagi. Dari kejauhan, orang-orang desa Zhang tampak muram, memegang berbagai alat pertanian. Mereka sudah bersiap untuk bertarung sampai mati. Lagi pula, kali ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mereka datang sebagai orang-orang yang merebut air, dan merebut air berarti mempertaruhkan nyawa. Namun, satu kalimat dari Liu Dexi membuat mereka terdiam. Dengarkan, warga desa Zhang, kata Liu Dexi, saya akan mengirimkan air untuk kalian sekarang. Apakah saya salah dengar? Pikir Zhang He. Orang-orang desa Liu malah secara sukarela mengirimkan air untuk kita. Zhang He sudah membayangkan banyak skenario, tapi tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Tiba-tiba, orang-orang desa Liu datang sambil menggendong tong. Tong itu ternyata penuh dengan air. Pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Melihat air di ember tumpah karena guncangan, Zhang He merasa hatinya hancur. Ketika ember itu diletakkan di depan orang-orang desa Liu, Zhang He malah menangis. Air ini semua untuk kita. Orang-orang desa Liu satu persatu menundukkan kepala dengan malu. Tenang saja, minum dulu air ini. Selanjutnya, bawa 2 orang yang bisa mengambil keputusan untuk ikut aku. Aku akan membawa kalian ke sumber air. Keduanya tiba di sumber air. Zhang He juga mengetahui dari Liu Dexi tentang turun ke dunia. Setelah menghela napas sejenak, ia menundukkan kepala dengan malu. Oh, begitu. Dewa Bai Xianjun ini benar-benar dewa yang baik. Maafkan kami. Kali ini orang-orang desa Zhang yang bertindak gegabah. Mulai sekarang, urusan desa Liu adalah urusan desa Zhang. Tiba-tiba Zhang He menepuk tangannya dengan keras. Ada apa? Tanya Liu Dexi dengan wajah bingung. Aku dengar Zhang Dou, si pejabat korup itu, mengirim orang lagi ke desa untuk memungut pajak. Karena tidak bisa dipanggil, mereka langsung memukuli orang itu sampai hampir mati. Sudah ada beberapa desa yang barang-barangnya dirampok banyak. Bukankah baru saja membayar pajak? Baru saja lewat belum lama. Kenapa datang lagi? Apa mereka mau membiarkan rakyat hidup? Ah, zaman sekarang semakin sulit. Tapi bagaimana rakyat bisa melawan pejabat? Kalian harus menyembunyikan makanan dengan baik. Jangan sampai ketahuan. Tuan, bukan karena kami tidak mau membayar pajak. Sudah berbulan-bulan tidak hujan. Kami hampir mati kelaparan. Benar-benar tidak bisa membayar pajak. Saat ini, di desa Wang yang berdekatan dengan desa Liu, seorang tua sedang berlutut di tanah, memohon dengan pilu kepada petugas pajak di depannya. Pergi saja kau, dokter gigi. Petugas itu menendang tua itu hingga terjatuh. Aku tak peduli bencana apapun. Selama ada orang di desa ini, pajak harus dibayar. Jika tidak, itu berarti pemberontakan. Geledah, di tengah jeritan pilu para penduduk, petugas itu merampas sisa beras darurat yang tersisa di desa. Seluruh desa terbenam dalam suasana duka. Tak lama kemudian, para petugas datang ke mulut desa Liu. Warga desa Zhou, cepat keluar. Datang. Kepala desa Liu Dexi, dengan wajah muram, tersenyum paksa sambil bertanya, apa perintah tuan? Saat itu, wajahnya penuh lumpur, dan pakaiannya telah diganti dengan pakaian lusuh.
Jelas ia sudah bersiap sejak lama. Jangan bicara soal bencana kekeringan atau alasan lain. Hari ini, jika kalian tidak bisa membayar pajak, kalian semua dimasukkan ke penjara. Tidak, tidak, Tuan, Anda salah paham, kata Liu Dexi sambil mengeluarkan kantong dari dadanya, dan menyerahkannya dengan hormat. Ini adalah pajak yang terutang oleh desa kami. Hari ini kami bayarkan semuanya. Aku lapar, aku ingin makan. Melihat ke arah suara itu, terlihat seorang anak kecil meringkuk di pelukan seorang wanita. Sambil merengek, mereka memang warga desa Liu. Untuk menghadapi sandiwara yang dimainkan oleh para pengumpul pajak. Tidurlah, nak, jika sudah tidur, kamu tidak lapar. Ibu itu memeluk anaknya sambil menangis. Siapapun yang melihat adegan ini pasti terharu. Namun, para petugas pajak itu sudah kebal. Mereka hanya peduli apakah mereka bisa mendapat lebih banyak. Ada pohon air yang cocok, tepat sesuai dengan pajak yang terutang. Kamu yakin jumlah pohonnya pas? Pemimpin itu memberi isyarat kepada anak buahnya. Kalau kurang 1 atau 2, kalau Tuan menyalahkan, kita tidak akan sanggup menanggungnya. Petugas itu langsung mengerti dan merasa kesal. Dia menepuk dahinya. Lihatlah ingatanku ini. Aku salah mengira desa. Pajak desa Liu masih kurang sedikit. Liu Dexi melihat hal itu, menggigit bibirnya. Tuan, masih ada waktu. Hamba telah keliru. Kurang mengambil 1 kantong uang. Kemudian dia menyerahkan 1 kantong uang lagi. Pejabat pajak itu memakannya. Dan seketika itu juga dia sudah tahu. Desa Liu di depannya ini pasti masih banyak untungnya. Lebih baik langsung masuk dan menggeledah. Agar rakyat jelata ini tak berani melawan. Ini masih jauh dari cukup. Dia berpura-pura marah. Baiklah. Sepertinya kau benar-benar ingin mempermainkanku. Kalian semua masuk dan geledah. Melihat para petugas itu seenaknya menerobos masuk ke rumah-rumah dan mengobrak-abrik barang-barang. Warga desa satu persatu menahan amarah. Namun tanpa sengaja berkumpul di depan rumah leluhur kepala desa. Adegan ini juga diperhatikan oleh kepala petugas. Kalian menyingkir. Tuan, bukan karena kami tidak mau. Tapi ini adalah tempat tinggal para dewa. Jika menyinggung para dewa, kalian semua akan dihukum. Berpura-pura mistis. Aku yakin kalian menyembunyikan sesuatu di sana. Masuk dan geledah. Siapapun yang berani menghalangi, potong di tempat. Jangan. Saat pisau tumpul itu hampir menebas kepala desa Liu Dexi, orang-orang di sekitarnya berteriak kaget. Satu persatu tak bisa menahan diri untuk berlari mendekat. Kalian sudah gila benar. Mau mati. Tiba-tiba mereka bergerak serentak menatap ke kejauhan. Itu, apa itu? Itu dewa. Dewa sedang menampakkan diri. Terlihat, tanah kering di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi hijau. Dan menyebar ke arah desa dengan kecepatan luar biasa. Ternyata aku, yang seharian memancing, akhirnya naik level. Jangkauan gerakku pun berhasil meluas hingga ke desa. Aku penasaran apa yang akan terjadi pada desa ini. Dewa sedang menampakkan diri. Melihat itu, para penduduk desa langsung berlutut di tanah. Yai menyaksikan pemandangan ajaib ini, dan mulai gelisah. Mungkinkah di dunia ini benar-benar ada dewa yang menantang? Tiba-tiba, makhluk raksasa berbahan besi muncul di belakang Yai. Itu adalah boneka besi dari dunianya. Kemudian, dia mengangkat lengan dan menghantam kepala Yai. Seluruh tubuhnya terlempar ke udara, jatuh ke tanah, dan tertidur dengan tenang. Selain itu 2 petugas melihat pemandangan ini dan terkejut setengah mati. Mereka langsung berlutut di tanah dan menundukkan kepala dengan keras. Tolong ampuni kami, Dewa. Kami hanya menjalankan perintah. Mohon belas kasihanmu. Biarkan kami pergi. Namun, boneka besi itu tidak menghiraukan kedua petugas itu. Ia langsung berjalan ke arah Liu Xiaoer. Semua penduduk desa menjadi tegang. Takut makhluk raksasa itu akan melakukan tindakan yang membahayakan. Detik berikutnya, boneka besi itu mengulurkan tangannya ke arah Liu Xiaoer. Dan ternyata itu adalah sekuntum bunga merah kecil. Terima kasih, kata Xiaoer sambil menerima bunga kecil itu. Benar-benar pantas sebagai ciptaan dewa. Sama ramanya seperti dewa itu sendiri. Lihat, Dewa Bai datang. Selamat datang, Dewa Bai. Petik 2. Ini adalah boneka besi. Aku keluar dari hutan. Menatap dengan takjub sosok raksasa yang berdiri di antara para penduduk desa. Ini berarti, desa Liu telah diakui sebagai desa oleh sistem. Bos, berkat sosok raksasa ini. Kalau tidak, kita pasti sudah dibunuh oleh para pengamat ini. Wen Yang, aku menatap dingin pada 2 orang yang berlutut di tanah. Karena mereka sudah berani menggangguku. Aku harus memberi pelajaran. Tuan, ampuni kami. Kami sudah menyadari kesalahan kami. Ini semua ide pemimpin kami. Kedua orang itu menangis hingga air mata bercucuran. Salah satunya bahkan ketakutan hingga mengompol. Sebuah ide melintas di benakku. Aku tersenyum sinis pada keduanya. Jika kalian berdua bersikap tulus, maka aku akan mengampuni nyawa kalian. Terima kasih, Tuan Dewa. Namun, kalimatku berikutnya membuat senyuman di wajah mereka membeku. Meskipun hukuman mati bisa dihindari, hukuman ringan tak bisa lepas. Di kehidupan berikutnya, kalian akan terjerumus ke dalam siklus kelahiran kembali sebagai binatang. Jangan, Tuan Dewa. Adakah cara untuk menebus dosa ini? Keduanya pucat pasi karena ketakutan. Lebih baik mati daripada menjadi binatang. Kami masih ingin tetap menjadi manusia. Baiklah, aku akan memberi kalian kesempatan. Mulai sekarang, lakukan perbuatan baik. Mungkin aku akan mempertimbangkan kembali soal pengampunan ini. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Dewa. Kalian sudah mendengarnya. Sekarang pergilah. Keduanya segera membawa pemimpin mereka yang pingsan. Merangkak dan berguling-guling meninggalkan tempat itu. Kemudian terdengar sorak-sorai penduduk desa. Karena kalian sudah datang. Tolong bantu aku mencari tempat yang luas di desa ini. Aku akan menetap di sini. Liu Dexi sangat gembira.
Ternyata Liu Dexi benar-benar akan tinggal di desa ini. Kami sudah menyiapkan rumah untuk Anda. Silakan ikuti saya. Niat baik kalian saya hargai. Tapi saya lebih suka membangun rumah sendiri. Suruhlah para penduduk desa membawa barang-barang mereka kembali. Mendengar hal itu, Liu Dexi tidak hanya tidak kecewa, malah hatinya berdebar-debar. Dewa Langit membangun rumah sendiri. Itu pasti Dewa Langit. Desa Liu Jia ternyata akan memiliki kediaman dewa. Dia tak bisa menahan senyumnya dan membawa saya ke sebidang tanah kosong. Tempat ini bagus. Nanti saya akan menetap di sini. Dan jangan panggil aku dewa. Panggil saja aku Tuan Bai. Siap, Tuan. Ayah, dewa. Ada masalah, petik 2. Liu Ping. Anak Liu Dexi, berlari dari kejauhan dan berteriak-teriak di hadapan dewa. Bagaimana sopan santunmu? Liu Dexi hendak memarahinya, tapi terkejut melihat pemandangan. Di depannya, di atas kepala Liu Ping, ternyata melayang sebuah topi jerami setengah transparan. Apa ini? Bukankah topi jerami itu pakaian standar profesi petani? Sepertinya Liu Ping telah beralih profesi menjadi petani. Maka aku berkata kepada keduanya, jangan khawatir, topi ini tidak akan terlalu memengaruhi kalian. Bahkan ada manfaat tak terduga. Kapan kamu menyadari topi itu muncul? Liu Ping menggaruk kepalanya. Aku baru saja mengambil air di hutan. Saat kembali, ada yang memberitahuku ada benda ini di kepalaku. Titik, itu adalah tumpukan ember air. Tiba-tiba aku mengerti. Tong kompos di samping sumber air, yang sesuai dengan blok profesi petani. Sekarang, kita bisa meminta penduduk desa membantu menanam gandum. Liu Ping, ambil cangkul ini. Ucapkan, gunakan, sambil mengarahkannya ke tanah ini. Liu Ping menerima cangkul itu dengan serius. Tangannya sedikit gemetar. Ini kan kabut ajaib. Lalu dia menutup mata. Mengucapkan, gunakan, sambil mengarahkannya ke tanah. Keajaiban pun terjadi. Sebidang tanah yang sudah disiapkan muncul di hadapan semua orang. Aku melirik daya tahan cangkul itu. Memang berkurang sedikit. Ada yang terasa. Rasanya tenagaku tersedot sedikit. Tapi aku masih bisa mencobanya berkali-kali. Karena langkah pertama berhasil. Langkah selanjutnya akan berjalan lancar. Aku membimbing Liu Ping menanam gandum di ladang itu dengan sukses. Liu Ping membelalakkan matanya. Napasnya menjadi terengah-engah tak terkendali. Ingat, ini kan gandum segar yang bisa tumbuh dalam beberapa hari saja. Aku bahkan bisa menanam gandum dari langit. Dia gugup hingga tak bisa berkata-kata. Punggungnya pun basah oleh keringat. Liu Dexi di sampingnya juga gugup hingga tak bisa bicara. Sekarang, tolong panggil semua orang di desa ke sini. Aku punya hal penting yang harus disampaikan. Setelah keduanya pergi, aku segera membuat beberapa tong kompos dan menguburnya di bawah tanah. Aku akan mengubah semua penduduk desa menjadi petani. Tak lama kemudian, para penduduk desa berkumpul di hadapanku. Mereka semua sudah mendengar bahwa Liu Ping menjadi Xian Nong dan tahu bahwa aku akan memberikan mereka masing-masing kemampuan ini. Satu persatu mereka sangat bersemangat. Sekarang, aku memanggil nama-nama mereka untuk maju ke depan. Liu Wusan. Sudah datang, sudah datang. Seorang pria kekar keluar dari kerumunan, membawa perasaan gugup dan bersemangat. Dia berjalan ke atas panggung tanah. Tak lama kemudian, sebuah topi jerami tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Berhasil, berhasil. Petik 2. Kerumunan di sekitarnya langsung bergemuruh. Terima kasih, Tuan Bai. Terima kasih, Tuan Bai. Dengan adanya contoh keberhasilan ini, para penduduk desa semakin bersemangat. Namun, kejutan tetap terjadi. Penduduk desa ini berdiri di atas panggung cukup lama. Tapi tidak terjadi apa-apa. Ternyata, tidak semua orang bisa berubah menjadi petani. Zuzi kembali ke kerumunan dengan lesu. Ternyata ini bisa gagal juga. Katanya, bukankah itu sudah jelas? Bagaimana mungkin semua orang punya kualifikasi untuk menjadi petani dewa? Orang-orang yang maju berikutnya jadi lebih hati-hati. Takut ketidakikhlasan mereka menjadi penyebab kegagalan. Akhirnya, mereka pun gagal. Sedangkan penduduk desa yang berhasil, wajahnya memerah karena kegembiraan. Ada yang senang, ada yang sedih, ada yang iri, ada yang kagum. Desa ini belum pernah sepadat hari ini. Pada akhirnya, hanya sebagian orang yang menjadi petani. Para pemuda terpilih seperti Bai Gongxi. Semuanya adalah ahli bertani di desa ini. Begitu rupanya. Meskipun aku merasa sedikit sayang, tapi begitu memikirkan bahwa di masa depan harus melatih profesi lain, aku merasa tak masalah. Lagi pula, aku sudah memilih desa Liu sebagai markas, dan pasti akan menjadikannya desa terhebat di dunia. Liu Ping, kalian yang memakai topi jerami sudah datang. Di bawah tatapan iri orang-orang, para penduduk desa yang mengenakan topi jerami satu persatu berjalan ke depan dengan dada membusung. Aku meletakkan sejumlah cangkul di atas meja. Mulai sekarang, cangkul-cangkul ini adalah alat kalian. Ingatlah untuk menjaganya dengan baik. Tenang saja. Raut wajah Liu Ping tampak serius sekali. Mulai sekarang, cangkul ini adalah nyawaku. Jika ada yang berani menyentuh cangkulku, aku akan bertarung habis-habisan dengannya. Kami juga sama. Orang-orang di sampingnya juga menyetujui dengan antusias. Mulai besok, lahan ini diserahkan kepada kalian. Mengenai cara menggarapnya, Liu Ping akan memberitahu kalian. Sekarang, selain kepala desa, kalian boleh pergi. Aku dan kepala desa ingin membicarakan beberapa hal. Liu Ping dan kawan-kawan pulang dengan gembira sambil memeluk cangkul mereka. Para penduduk desa yang tersisa, dengan wajah penuh tekad, bergegas menuju ladang. Mereka semua bertani dengan sekuat tenaga, berdoa agar pada kesempatan berikutnya mereka bisa diakui oleh topi rumput. Setelah semua orang pergi, aku dan kepala desa terus berbincang hingga larut malam. Cucu-cucu perlu membeli sapi, domba, dan bongkahan besi. Serta mendatangkan orang terpelajar juga harus segera diprioritaskan. Lagi pula, hanya orang terpelajar yang berpotensi untuk bertransformasi. Pustakawan Liu Dexi tersenyum, sambil menyusun rencana sesuai dengan rencanaku. Malam itu, setelah pulang ke rumah, Liu Dexi masih tak bisa tenang.
Dia terus-menerus mencubit lengannya, hingga rasa sakitnya membuatnya menangis. Apakah ini benar-benar bukan mimpi? Desa Liu kita benar-benar akan makmur. Putranya, Liu Ping, juga tidak bisa tidur semalaman. Dia malah memeluk cangkulnya sambil tertawa bodoh sepanjang malam. Sekarang dia sudah memiliki Xian Nong, darah segar. Saat fajar baru saja menyingsing, dia tidak bisa menahan diri untuk keluar rumah. Tak disangka, warga topi rumput lainnya sudah menunggu di ujung jalan sejak dini hari. Satu persatu mereka tampak lingkaran hitam di bawah mata. Ternyata, semua orang tanpa kecuali terlalu bersemangat hingga tidak bisa tidur. Mereka saling melirik dan tertawa. Inilah saatnya membuktikan kemampuan Xian Nong. Baiklah, saatnya bekerja. Liu Ping dengan hati-hati mengeluarkan benih Xian Mai dari dadanya dan membagikannya kepada semua orang. Segera setelah itu, dia berjalan ke ladang untuk memberikan contoh. Setelah menyiapkan tanah, cukup pegang benih dan bisikkan mantra penggunaannya. Hahaha, kalian terlalu lambat. Aku sudah menanam 5 benih Xian Mai. Tunggu saja. Aku akan segera menyusulmu. Suasana di ladang riang. Benih-benih itu segera habis ditanam. Sudah habis begitu cepat, kalian masih punya? Bagikan padaku sedikit. Aku juga sudah. Habis, meskipun tenaga sudah terkuras setengah, semua orang sudah terbawa suasana. Bertani belum pernah seru seperti ini. Liu Ping memandang ladang yang sudah ditanam di depannya. Hatinya terasa hangat. Paling lambat 7 hari sudah panen. Berapa banyak gandum yang akan kita panen? Setelah selesai urusan di ladang, dia segera berkumpul di pintu desa. Sesuai permintaan Xianjun, desa mengirim orang ke kota untuk membeli persediaan. Sebagai orang terkuat di desa, tentu saja dia tak bisa absen dari tugas ini. Sudah siap semua? Situasi di luar sedang kacau. Bawa ini untuk perlindungan diri, kataku sambil menyerahkan pedang kayu dan sepatu kulit kepada beberapa orang di depanku. Jika memungkinkan, setelah membeli domba dan besi, bawalah seorang cendekiawan pulang. Kakak, tenang saja. Dengan Liu Qi, orang terpintar di desa, memimpin, dan kakak Liu Ping yang terkuat, kami pasti bisa menyelesaikan tugas ini, kata Zuzi dengan penuh keyakinan kepadaku. Aku tersenyum dan melambaikan tangan kepada ketiganya sebagai salam perpisahan. Awalnya aku mengira ini hanya tugas belanja biasa, tapi ternyata kami semua meremehkan betapa berbahayanya dunia ini. Setelah keluar dari batas desa, lingkungan sekitar tiba-tiba berubah drastis. Di dalam desa masih penuh dengan kehidupan, tapi di luar desa terasa sepi dan suram. Ladang-ladang terbengkalai dan tandus. Sesekali terlihat 1 atau 2 tulang belulang, tapi sepanjang perjalanan tidak ada orang yang terlihat. Liu Ping dan kawan-kawan malah merasa lega. Lagi pula, di masa kacau ini, yang paling berbahaya adalah para pengungsi. Semakin mendekati kota, semakin banyak orang yang terlihat. Sebagian besar pengungsi ditahan di luar tembok kota, tanpa surat izin. Mereka tidak akan diizinkan masuk. Ada pengungsi yang benar-benar kelaparan, mendekati penjaga kota dan mengganggu mereka. Xiao Li dipukuli hingga sekarat, tergeletak di tanah tak sadarkan diri. Di luar kota, tangisan menggema, menyulut pemandangan yang mirip neraka. Kalian berdua tunggu di sini. Aku yang akan bicara. Tunggu dulu, ada rekaman? Tentu saja. Tuan, silakan lihat. Liu Qi sambil tersenyum menyerahkan rekaman itu, disertai sedikit uang perak. Petugas itu menimbang-nimbang rekaman di tangannya, lalu tersenyum. Masuklah. Dibandingkan di luar kota, kehidupan di dalam jauh lebih baik. Namun, orang-orang terlihat pucat dan kurus. Dulu aku cukup iri pada orang-orang di kota. Sekarang terlihat bahwa orang-orang di desa kami hidup lebih baik. Itu semua berkat Jenderal. Untuk urusan yang dipercayakan Jenderal kepada kami, harus diselesaikan dengan baik. Tahu. Liu Qi, kau lebih pintar dari kami. Kau yang putuskan. Liu Qi berpikir sejenak kepada Zuzi. Kau ambil uang ini untuk membeli domba. Aku dan Liu Ping akan mencari orang terpelajar. Nanti kita berkumpul di sini untuk membeli gergaji besi. Dengan mulut yang lancar, Liu Qi segera menemukan sebuah rumah. Pintu terbuka, dan keluar seorang pria parubaya yang kotor dan berantakan, yang dicari oleh Gulin. Ada apa dengan kalian? Tuan, kami dengar Anda pandai mengajar. Kami ingin mengundang Anda ke tempat kami untuk mengajar anak-anak. Kami akan menyediakan biaya buku dan makanan. Ada hal baik seperti itu. Tuan, bolehkah kalian memberitahu kemana saya harus pergi mengajar? Tuan mungkin perlu keluar kota. Belum selesai Liu Qi berbicara, tiba-tiba terdengar bunyi, plak. Pintu langsung tertutup. Hahaha, apa kalian pikir aku anak kecil? Kalau aku ikut kalian keluar kota, bukankah aku akan jadi mangsa yang bisa kalian sembelih sesuka hati? Kalian lebih baik cari orang lain saja. Liu Qi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tuan Xian pernah bilang agar kita membawa seorang cendekiawan pulang. Jadi, kita harus bawa seorang cendekiawan pulang, apapun yang terjadi. Mata Liu Qi berkilat hijau. Kita tanya beberapa rumah lagi. Kalau memang tidak bisa, pingsankan saja satu orang dan bawa pulang. Lagi pula, begitu dia bangun dan tinggal beberapa hari di desa kita, takutnya dia tidak mau pergi meski kita usir. Akhirnya, keduanya mencari di kota setengah hari, tapi para cendekiawan tanpa kecuali menolak mereka begitu mendengar rencana keluar kota. Tepat saat Liu Qi hendak menyuruh Liu Ping bertindak, terdengar suara petugas dari kejauhan. Kalian berdua membuat keributan di kota di siang bolong. Benar-benar tidak tahu diri. Ternyata tingkah laku aneh Liu Qi dan kawan-kawan telah diperhatikan oleh para petugas, dan mereka datang tepat waktu untuk menangkap mereka basah. Wah, aku sedang marah besar. Nanti kalau masuk penjara, aku pasti akan menguliti kalian. Tindakan mereka belum sampai sejauh itu. Bawa saja mereka pulang untuk diinterogasi dulu. Jangan bertindak dulu. Kakak, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Sejak kemarin setelah mengumpulkan pajak, kamu pulang seperti orang yang berbeda.
Kamu juga bilang mau berbuat baik. Aku kira kamu cuma bercanda. Liu Qi berseru kaget. Bukankah kamu petugas yang datang ke desa kami kemarin? Wajah petugas itu langsung pucat. Kalian berdua dari desa Liu, kan? Melihat keduanya mengangguk, hatinya terasa dingin. Kenapa harus kebetulan lagi-lagi menyinggung Tuan Dewa? Tidak, jelas ini menguntungkan Tuan Dewa itu. Kalau tidak, orang biasa membawa cendekiawan keluar kota untuk apa? Siapa tahu Dewa sedang mengawasi kita sekarang. Aku tidak boleh membuat kesalahan lagi. Petugas itu berkeringat dingin dan berkata dengan tergagap, silakan pergi saja, kalian berdua. Kami hanya datang untuk. Liu Qi dan Liu Ping saling bertukar pandang. Lalu tertawa, di kanker. Mereka berhasil keluar dari perut dan membawa 2 ekor domba yang sudah menunggu di tempat semula. Bagaimana dengan kalian? Tidak ada yang mau ikut kami. Kami hampir saja ditangkap tadi. Untungnya kami bertemu petugas yang datang ke desa dan lolos dari bahaya. Kami hanya bisa mencari di antara para pengungsi di luar kota. Mungkin ada. Karena pemerintah sangat ketat dalam mengelola barang-barang besi. Liu Qi membeli sejumlah alat pertanian dari besi dengan alasan untuk bertani. Dia mengira harus menyuap lagi untuk bisa keluar kota. Tapi ternyata penjaga gerbang, Xiao Li, hanya menatap mereka sebentar, lalu membiarkan mereka lewat. Saat keluar kota, orang yang terbaring di tepi kota itu sudah menghilang, meninggalkan Liu Ping dan Zuzi menjaga yang dan peralatan besi. Sementara Liu Qi berjalan sendirian menuju tempat berkumpulnya orang-orang di Juming. Tiba-tiba ia mencium aroma daging yang menggugah selera. Saat menengok ke arah itu, ia melihat panci rusak yang digantung di tanah kosong. Isinya berwarna merah darah. Di tepi panci, terdapat kepala bulat yang besar. Orang yang sebelumnya terbaring di luar gerbang kota ternyata telah dimakan. Saat melihat Liu Qi mendekat, para pengungsi menjadi ganas, mengeluarkan potongan-potongan karat dari tubuh mereka, dan menatap Liu Qi dengan tajam. Liu Qi merasa sangat tegang, menjaga jarak dengan hati-hati dari para pengungsi, lalu bergegas menuju pusat kerumunan di Jiming. Liu Qi berteriak, adakah orang terpelajar di sini? Desa kami membutuhkan seorang terpelajar untuk mengurus makanan. Ayo, orang terpelajar, bawa aku pergi. Aku bisa menghitung, dan setiap hari hanya butuh semangkuk bubur saja. Namun, Liu Qi langsung menyadari bahwa mereka hanyalah penduduk desa biasa. Bagaimanapun juga, mereka tak bisa meniru aura seorang terpelajar. Sebuah rasa iba melintas di matanya. Tapi desa ini tak mampu menampung begitu banyak orang. Setelah berpikir sejenak, Liu Qi menghela napas dan membagikan ikan asin kering dari sakunya. Sayang sekali, orang terpelajar ini akhirnya tak bisa dibawa pulang untuk Xianjun. Namun, kebaikan hati Liu Qi itu disaksikan oleh para pengungsi yang kejam. Dia belum menyadari bahaya apa yang akan menimpa mereka. Tunggu dulu. Tepat saat Liu Qi merasa putus asa dan hendak pergi, sebuah suara lemah terdengar. Liu Qi menoleh dan melihat seorang pemuda berjalan dengan gemetar ke arahnya. Aku akan ikut denganmu. Meskipun pria itu tampak sangat kusut, namun aura khas seorang cendekiawan masih tersisa. Liu Qi sangat gembira dan segera mengangguk, ikutlah denganku. Namun, pemuda itu mengajukan syarat kepada Liu Qi. Maksudmu, kau harus membawa orang ini, barulah kau mau ikut dengan kami. Liu Qi mengerutkan kening sambil menatap pria bertubuh besar di samping pemuda itu. Ini adalah saudaraku, yang telah melindungiku sepanjang perjalanan hingga saat ini. Aku benar-benar tidak bisa meninggalkannya sendirian. Lagi pula, dia mahir menggunakan tombak panjang, dan perannya tidak akan kalah penting dariku. Liu Qi mulai mengamati pria bertubuh besar itu dengan saksama. Mata pria itu sangat tajam, bahunya lebar, dan tulang-tulangnya sangat besar, bahkan ditutupi lapisan kapalan tebal. Sekilas terlihat jelas bahwa dia adalah orang yang telah berlatih bela diri bertahun-tahun. Su Xianjun, Anda bisa memanfaatkan orang berbakat seperti ini. Kalau begitu, baiklah. Ayo kita pergi. Tuan muda, apakah Anda benar-benar sudah memutuskan? Jika ikut mereka, kita tidak bisa kembali lagi. Loh. Wei Si berbisik kepada Tuan Miao yang sedang terpuruk. Apa daya? Lagi pula kita akan mati juga. Daripada menunggu mati di sini, lebih baik bertaruh sekali ini. Miao Ziming berkata sambil tersenyum getir. Aku malah jadi beban bagimu. Kalau tidak, dengan kemampuanmu, mana mungkin kau berakhir seperti ini? Tuan bercanda. Dulu di kediaman, kalau bukan karena Tuan yang merawatku, mana mungkin ada aku, Wei Si. Wei Si menggelengkan kepala dan berkata dengan serius. Jadi ini pemberontakan? Dengan pengetahuan Tuan Li, pasti ada tempat bagimu di sana. Ternyata sejak awal, Miao Ziming sudah memperhatikan Liu Qi dan kawan-kawan. Meskipun terlihat seperti orang desa, wajah mereka justru lebih segar daripada orang-orang yang tinggal di kota, dan punya uang untuk masuk ke kota membeli domba dan perkakas besi. Dia mengira ini adalah sebuah kaum yang bersiap memberontak. Tak disangka, dia sendiri pun akan mengalami hari di mana harus bertahan hidup demi makanan. Miao Ziming menghela napas, merasa hidupnya terperosok dalam lumpur. Setelah membawa Miao Ziming dan yang lainnya kembali, Liu Qi menyadari ada yang tidak beres. Para pengungsi di sekitarnya, hampir semuanya perlahan-lahan bergerak ke arah sini. Secara samar-samar mengelilingi mereka di tengah. Situasi di depan mata mendesak. Jika ditunda lagi, orang-orang ini akan menyerbu secara massal. Dan saat ingin pergi sudah terlambat. Namun, sebagian kecil pengungsi tetap mengikuti dari belakang. Seiring jarak ke kota semakin jauh, jumlah pengungsi yang mengikuti di belakang pun semakin banyak. Ini, makan dulu. Liu Qi menyerahkan irisan ikan asin kepada Miao Ziming dan Wei Si. Nanti saat pengungsi itu menyerbu, kalian setidaknya punya tenaga untuk melarikan diri. Boleh saya tanya, apakah ada yang menjemput? Jenderal Dewa Gunung Besi menunggu kita di mulut desa. Sebentar lagi kita sampai. Gunung Besi adalah sebutan penduduk desa untuk boneka besi itu. Apa, hanya satu orang, dan dia disebut Jenderal Dewa. Kalian kan mau memberontak? Kenapa cuma segini orangnya?
Miao Ziming melotot. Siapa bilang kita mau memberontak? Liu Qi buru-buru membantah. Kata-kata seperti itu tidak boleh diucapkan sembarangan. Kalau begitu, kenapa kalian mencari orang terpelajar? Tuan Dewa menyuruhku mencari orang terpelajar. Mengenai alasannya, kami juga tidak tahu. Miao Ziming merasa seolah langit runtuh. Ternyata dia hanyalah penipu yang menyamar sebagai dewa untuk menipu orang. Si Jenderal Dewa Tiesan itu mungkin hanyalah orang biasa yang tertipu, yang mengira dirinya kebal terhadap senjata. Hidup bersama orang-orang seperti ini, lebih baik mati di luar kota saja. Saat itu, keributan terdengar dari barisan ayam jantan di belakang. Seorang pria berwajah penuh bekas luka, berjalan sambil tersenyum ke arah Liu Qi dan kawan-kawan. Aku datang untuk bernegosiasi dengan kalian. Kalian kan punya 2 ekor domba, cukup berikan 1 saja kepada kami. Asal 1 domba, kami akan segera pergi. Bagaimana? Tidak bisa. Tidak boleh diberikan padanya. Hati Miao Ziming mendadak tegang. Jika domba itu diserahkan, mereka pasti tidak akan puas, dan akan meminta lebih banyak lagi. Nanti bisa saja mereka tidak bisa keluar dari sini. Liu Qi juga paham betul hal itu. Namun, jika langsung menolak, mereka pasti akan menyerang. Cara terbaik adalah mengelabui pria bertubuh besar itu. Apakah kau bisa menggunakan pedang? Aku paling ahli menggunakan tombak. Pedang juga bisa aku gunakan. Baiklah, semua ini kuberikan padamu. Di sini, barang-barang ini hanya sia-sia. Melihat Liu Qi menyerahkan pedang kayu dan sepatu kulit, apa gunanya kayu ini? Namun, begitu ia menerima perlengkapan itu, ia langsung merasakan keistimewaannya. Jelas terlihat seperti pedang kayu, namun memberinya rasa yang sangat tajam. Sepatu itu membesar secara otomatis saat mendekatinya, dan ternyata pas sempurna dengan ukuran kakinya. Apa ini? Mengapa begitu ajaib? Wei Si baru menyadari saat itu, bahwa hal ini mungkin tidak sesederhana yang dia kira. Orang yang mengundang mereka, meskipun bukan dewa, setidaknya adalah seseorang yang mengerti ilmu gaib. Bagaimana mungkin? Ini adalah senjata gaib yang ditinggalkan oleh dewa untuk melindungi diri kita. Sekarang tidak ada waktu untuk menjelaskan lebih lanjut. Orang yang sedang membaca, bawalah barang-barang ini dan pergilah dulu. Begitu sampai di hutan, kamu akan aman. Kalau memang tidak bisa, berikan kami sedikit makanan saja. Mereka juga hanya orang biasa, tapi sayangnya terkena bencana kelaparan sehingga seluruh keluarganya tewas. Pria berwajah bekas luka itu melihat pemuda itu hendak membawa domba pergi, menangis dengan sangat pilu. Tanpa sadar, pria berwajah bekas luka itu menangis. Sambil mendekati Liu Qi, tiba-tiba ia mengeluarkan potongan pisau dari pinggangnya, dan menusuk ke arah Liu Qi. Berkat peringatan itu, Liu Qi berhasil selamat. Melihat rencananya terbongkar, pria berwajah bekas luka itu memutuskan untuk tidak berpura-pura lagi. Kalau kalian tidak mau memberi apa-apa, kita ambil saja paksa. Saudara-saudara, serang bersama. Bunuh mereka semua. Ambil domba-domba itu, dan bagi rata di antara kita. Para pengungsi yang diprovokasi itu, matanya menjadi merah, dan menyerbu dengan gila-gilaan. Cepat pergi. Kami akan menahan mereka di sini. Pastikan semua barang dibawa kembali ke desa. Hati-hati, Wei Si dengan satu tebasan menebas ayam jantan di depannya, lalu berbalik dan menendang ayam jantan lain yang mencoba menyergap. Meskipun para pengungsi tidak memiliki kemampuan bertarung, jumlah mereka terlalu banyak. Tak lama kemudian, beberapa orang mulai terengah-engah. Jika bukan karena perlindungan Qi Xian yang diberikan oleh Xian Jun, mungkin sudah tidak bisa bertahan. Namun, hal yang paling menakutkan tetap terjadi. Sepatu itu tiba-tiba meledak dan menghilang tanpa jejak. Hahaha, kalian jangan coba-coba kabur. Tinggal di sini dan masuk ke perut kakekmu saja. Melihat mereka kehilangan perlindungan, para ayam itu tertawa gila-gilaan dan menyerang lagi. Aku akan menerobos dan membuka jalan berdarah untuk kalian. Ingat, jaga baik-baik tuan muda keluargaku. Namun, Liu Ping hanya tersenyum. Kalau sudah bergabung, berarti kita satu tim. Meskipun tidak pernah sekolah, tapi pasti tidak akan meninggalkan orang sendiri. Paling-paling mati saja. Dewa Xian pun akan mengarahkan aku ke keluarga yang baik. Hahaha, benar-benar pahlawan. Di kehidupan berikutnya kita akan jadi saudara lagi. Sampaikan ucapan selamat kepada guru. Menguras sisa tenaga terakhir, dia menerjang ke depan. Di sisi lain, Miao Ziming karena kehabisan tenaga, kedua kakinya sudah terasa berat, seolah diisi miliaran air. Kesadarannya pun perlahan kabur. Namun dia tidak berani berhenti, menggigit lidahnya dengan keras, berusaha memaksakan diri untuk tetap sadar. Akhirnya, pemandangan ajaib muncul di hadapannya. Jauh di sana terdapat hutan lebat, sangat kontras dengan lingkungan gersang di sekitarnya. Jelas seperti surga tersembunyi dalam lukisan. Miao Ziming tampak bingung. Jelas sudah berbulan-bulan tidak hujan. Bagaimana tanaman-tanaman ini bisa tumbuh? Seiring garis hijau itu semakin mendekat, dalam penglihatannya yang sudah kabur, akhirnya muncul bayangan seorang manusia. Bayangan itu akhirnya sampai di belakang. Cepat selamatkan mereka. Saat bertemu orang itu, Miao Ziming tak sanggup bertahan lagi. Belum sempat melihat jelas orang di depannya, ia pingsan. Tiba-tiba, gunung berguncang dan tubuh besi itu bangkit. Matanya memerah. Penduduk desa yang dijaganya sedang diserang. Boneka besi itu marah. Pria itu dulunya adalah tuan muda keluarga bangsawan yang sangat cerdas. Namun kini rela menjadi perampok demi sepotong sisa makanan. Ia mengira dirinya terjebak dalam lumpur dan tak bisa bangkit lagi. Tak disangka justru mendapat berkah dari malapetaka. Membuka pintu ke dunia baru. Tepat saat para pengungsi hendak mengulurkan tangan, suara gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar. Monster! Para pengungsi yang ketakutan berbalik. Namun belum sempat berlari beberapa langkah, mereka langsung terlempar oleh boneka besi yang menerjang. Melihat makhluk besi raksasa itu, yang bagaikan dewa pembunuh, tak tertandingi, Wei Si segera menoleh dan berteriak kepada Liu Qi dan kawan-kawan. Kenapa kalian belum lari? Cepat lari, jangan khawatir.
kata Zu Zichang sambil menghela napas panjang dan langsung ambruk duduk di tanah. Memandang sosok besi itu dengan mata penuh kekaguman. Itu adalah Dewa Gunung Besi yang ditunggangi oleh Xianjun. Kita selamat. Inilah Dewa Gunung Besi itu. Para penjaga terpaku di tempat. Boneka besi itu dengan cepat menghabisi semua pengungsi. Lalu kepalanya ke arah para penjaga. Membuatnya merasakan getaran yang menyebar ke seluruh tubuh. Insting bertarung yang telah terasa bertahun-tahun memberi peringatan gila-gilaan. Jangan pernah melawan. Kalau tidak akan mati seketika. Jangan tegang, Jenderal Gunung Salju. Dia sekutu kita. Ayo, kita harus menemui Dewa Langit. Oh, baiklah, kata Wei Si sambil menatap sosok itu. Menelan ludah dengan keras. Jika Jenderal Dewa saja seberani ini, bagaimana dengan Dewa Langit? Pangeran melawan langit kali ini. Mungkin benar-benar telah bertemu dengan makhluk yang luar biasa. Di mana ini? Miao Ziming terbangun di dalam sebuah ruangan putih yang aneh. Luka-lukanya pun tanpa disadari telah sembuh. Setelah keluar dari pintu, dia benar-benar bingung. Tadi, dia ternyata tinggal di dalam jamur merah raksasa. Kemudian dia melihat sekeliling. Seluruh tubuhnya tercengang. Di depan setiap rumah di desa di hadapannya, ternyata dipenuhi dengan ikan. Apakah aku sudah mati? Atau ini hanya halusinasi? Bukankah sedang terjadi kekeringan? Dari mana datangnya daging ikan ini? Di mana sebenarnya aku? Miao Ziming benar-benar panik. Namun, hal yang lebih aneh masih ada di belakang. Ia perlahan mendekati sumber suara manusia. Ia melihat, sekelompok orang bertopi jerami sedang berdoa di ladang. Tak lama kemudian, sebuah jamur merah raksasa tiba-tiba muncul dari ketiadaan. Tak jauh dari sana, ada sebuah panggung kayu, yang di atasnya terdapat banyak ikan panggang yang masih mengepul. Para penduduk desa yang kelelahan itu berjalan ke platform tersebut, memakan ikan panggang itu, dan tiba-tiba kembali penuh energi untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Aneh sekali, sungguh aneh. Di sisi lain, di sebuah lahan kosong yang jauh, seorang pemuda berpakaian putih sedang memancing di depan kolam. Melihat pemandangan ini, Miao Ziming tampak serius, dan di dalam hatinya sudah ada jawabannya. Sikap pemuda itu luar biasa, dan tidak cocok dengan penduduk desa di sekitarnya. Kemungkinan itulah dewa misterius yang disebutkan Liu Qi sebelumnya. Untuk memahami situasi saat ini, Miao Ziming menggigit bibirnya dan dengan berani melangkah maju. Saya Miao Ziming. Terima kasih atas pertolongan Anda menyelamatkan nyawa saya. Menyadari rasa takut Miao Ziming, saya sedikit menggeser tubuh, memberi isyarat agar dia duduk di dekat saya. Tenang saja, jangan tegang. Kami bukan orang jahat. Panggil saja saya Bailing. Ayo duduk dan berbincang sebentar. Baiklah, saya akan. Miao Ziming duduk di jarak sekitar 1 meter dariku. Namun tubuhnya yang tegang sama sekali tidak rileks. Meskipun pemuda di depannya tampak tidak lebih tua darinya, dia tidak akan sebodoh itu memperlakukan lawan bicara sebagai sesama. Sambil berpikir, dia melirik lagi ke kolam itu dan menemukan bahwa airnya tidak hanya kosong, tetapi juga tidak ada umpan dipancing. Hatinya merasa sangat aneh. Bagaimana perasaanmu tentang desa ini? Apakah Dewa Xian sedang mengujiku? Dia mengingat kembali apa yang baru saja dilihat dan didengarnya. Setiap rumah dipenuhi dengan ikan dan daging yang tak habis-habisnya. Sumber air yang mengalir seolah tak pernah kering. Dan setiap orang memancarkan senyuman bahagia dan tenang. Untuk sesaat, dia merasa seperti sedang bermimpi. Dari lubuk hatinya, dia bersyukur melihat rakyat hidup damai dan sejahtera. Sebuah surga di perbatasan alam.